Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton kajian-kajian ilmu tauhid, yang sedikit saya akan bahas tentang masalah ilmu ketauhidan atau mengahadkan Allah supaya kita tiada lain ruhaniyah kita supaya bisa kembali kepada Allah. Apalagi kalau kita kedatangan ajal, kalau sudah kita bisa kembali, insya Allah di situ akan selamat karena kitanya sudah mengenal di dunia ini. Nah, sekarang ini saya di malam kesempatan ini akan membahas sedikit keilmuan, yaitu tentang masalah manfaatnya hati atau manfaatnya kolbu kita, supaya kolbu kita tidak selalu datang penyakit. Karena kalau kajian tentang masalah aina tauhid, yaitu adalah hati kita mengkaji tentang masalah iman, supaya hati kita bisa manfaat, supaya hati kita bisa sehat dari kekotoran hati kita. Karena hati kita selama ini selalu dipenjara dengan hawa nafsu, maka penyakit selalu datang penyakit ke dalam hati kita. Penyakit hati itu tiada lain diantaranya penyakit sangat cepat masuknya. Penyakit hati itu adalah wujub, riya, takabur, hubur riyasah, dan hubur mahmadah. Itulah salah satu tentang masalah penyakit yang selalu muncul di dalam hati kita. Kenapa selalu muncul di dalam hati kita? Karena hati kita yang selalu dipenjara karena telah mengikuti dengan keinginan hawa nafsu, maka ruhaniyah kita selalu mengikuti. Nah, makalah Imam Athaillah di dalam kitab Hikam, man nafa'a bil qalba bisyai'un mislul uzlah yadhulu biha midani fikrati. Hati kita supaya bisa bersih tiada lain, maka supaya bersih bagaimana, harus banyaklah kita cara pengobatan-pengobatannya, datangin tempat-tempat kajian-kajian tentang masalah cara bagaimana caranya mengobati hati kita. Kalau yang selama ini kita yang dirasakan di dalam hati kita merasa tersiksa, nah itulah tubuh kita akan merasakan capek dan lelah, akan merasakan kesusahan. Tapi bila mana kita datang tentang masalah kajian tentang masalah tauhid, yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita, penyakit-penyakit hati kita, datang ke tempat kajian. Disitulah akan membahas tentang masalah ketauhidan atau tentang masalah iman. Nah, disinilah akan menjadi atau membahas tentang ketauhidan dan keimanan hati kita, bagaimana supaya bersih, hati kita bagaimana supaya sehat. Karena tidak lain kita harus melaksanakan sering bertafakur kepada Allah. Karena makalah di dalam kitab hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Bila mana mengetahui manusia, karena dirinya akan mengenal kepada Allah. Bila mana segala-gala sudah mengenal kepada Allah, sedangkan di Allah yang selalu datanglah segala-gala, apapun yang urusan di alam dunia, yang urusan di dalam batin, Allah semuanya tahu. Nah, kita harus ditemuilah yang bisa mengobati penyakit hati kita.
keluarlah dari penjara hawa nafsu kita supaya hati kita bisa bersih. Nah, di sini mislul uzlah tayadkhulu midanal fikro. Berarti kita harus ujlah. Kalau secara ujlah di sini berarti kitanya harus pindah. Pindah kalau secara syariat yaitu dengan badan ini kita ujlah ke tempat sepi atau di gunung, terus kita menyepen, terus kita berdikir dan kita melakukan sholat dan melakukan selalu mengabdi kepada Allah di tempat-tempat tersepi. Nah, berhubung kita melaksanakan ujlahnya tak bisa seperti itu karena kita mempunyai kewajiban tugas dari Allah, mempunyai kiswah nafkah anak rabi kita, tiada lain memang kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai bapak memberikan secara syariat nafkah terhadap jadi istri dan anak. Maka dengan itu kita harus banyaklah mendekatkan diri lewat melakukan tafakur. Bila mana sesudah melakukan tafakur, kita harus dibahani dulu dengan keilmuannya yang apa yang kita harus ditafakuri. Nah, karena kalau kita yang harus kita ditafakuri di dalam hati kita lewat sadar ruhaniah kita kepada Allah, maka disitulah akan datang ketenangan. Bila mana akan kedatang ketenangan bisa kemungkinan lewat dikir secara syariat dari mulai dikir jahar atau dikir secara torikoh yaitu adalah dikir memanggil atau dikir ruh atau dikir napas. Itulah maka dengan ini lewat kajian ini supaya orang itu bisa ujlah, bisa kembali di sisi Allah dengan terbatas dengan waktu, kegiatan tidak ada hari, maka kuncinya adalah sirul asrar. Maka dengan sirul asrar kita harus datangi dengan seperti itu, lakukanlah dengan sirul asrar, itu adalah rahasia. Di dalam rahasia ada rahasia. Nah, ketika di dalam rahasia itu atau melakukan seperti itu akan datang yang mempunyai segala apapun kesulitan, penyakit-penyakit yang selama ini kita rasakan, penyakit yang ada di dalam hati kita karena kitanya belum diberi pahami oleh Allah atau kitanya belum datang keinginan untuk mendatangin kajian babakan hakikat marifat. Bahkan bisa kemungkinan juga manusia untuk datang ngaji ke babakan hakikat dan marifat, bahkan sampai ke kiai ustadz yang dikeresakan oleh Allah, yang dikehendak Gusti Allah, bila mana ngaji pun kadang-kadang ditolak kajiannya, bahkan ada yang juga mengatakan dan sesat menyesatkan. Nah, di selama ini kalau terus-terus kita dan mengatakan sesat dan menyesatkan, rek di mana kita bisa nepungna kepada Allah, nyambungna kepada Allah karena kajian yang dikehendaki Gusti Allah tentang masalah dinul haq atau agama bertauhid, yaitu manusianya selalu ditolak. Tapi yang selama ini mungkin orang itu yang selama ini mempunyai gelar takut kehilangan gelarnya banyak, kegelarannya ini kegelaran yang nama ustadz. Ketika kita membahas ini karena ustadznya selalu menyinggung dengan perasaan, maka besok tak usah ngaji lah, atau lusa tak usah ngaji karena dia selalu menyinggung. Tak takut kehilangan seperti itu, takut kehilangan jamaah, takut tidak makan. Nah, disitulah banyak orang yang selama ini ketakutan. Nah, kalau kita datang selalu ujlah melakukan eta lewat 3 rakaat, bisa kemungkinan di rumah pun bisa, mungkin 1 jam atau setengah jam melaksanakan tafakur. Ketika melaksanakan dijalankan dengan lewat tafakur, selalu memikirkan sesuatu dengan atau kewujudannya Allah atau makhluk-makhluk Allah, selalu ditafakur supaya kita mengenal kepada Allah.
Maka dengan ini, lewat kajian ini, siapa tahu penyakit yang selama ini kita di dalam hati menjadi dampak ke dalam tubuh kita, penyakit segala-gala, dengan apa? Karena kita yang selalu di penjaranya hawa nafsu, ruhaniyahnya kita tak bisa kemana-mana. Nah, inilah salah satu tentang masalah ujlah mendasar. Semoga bermanfaat. Kepada siapapun yang selalu menonton, silahkan share atau subscribe, nyalakan lonceng supaya setiap ada kegiatan tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.